Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, melangkah bersamamu selamanya. Selamat malam. Tolong buka kamera kakak. Oke, bentar. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam kakak. Namanya siapa kak? Namanya Irna, Kak. Aslinya Irna. Ya silakan kakak Irna. Pertanyaannya apa? Saya mau bertanya, yang menciptakan zaman dulu Adam dan Hawa siapa? Karena saya pun kurang ilmu juga. Tuhan Yesus Kristus kakak. Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang menciptakan Tuhan Yesus Kristus itu siapa, Kak? Saya mau tanya dulu sama kakak, apakah pencipta itu diciptakan? Memang tidak. Pencipta Loh, itu kenapa? tidak diciptakan. Ya sudah, kenapa lagi kakak bertanya siapa yang menciptakan? Karena kan kalau yang saya ketahui, Tuhan Yesus Kristus itu kan yang diabadikan. Diabadikan? Maksudnya? Yang disalib, di dalam salib, kan gitu. Nah, itu kan manusia. Jadi yang menciptakan Tuhan Yesus Kristus itu siapa itu? Itu manusia. Di mana ayatnya Tuhan Yesus itu manusia? Karena dari ceritanya itu Tuhan Yesus Kristus itu kan manusia yang disalibkan. Dari ceritanya mana? Di ceritanya di mana? Di dalam setiap cerita. Karena di dalam setiap cerita yang mana? Karena saya kan kurang tahu juga di dalam ilmu dalam agama ini, saya kurang paham. Makanya saya bertanya dengan kakak. Yang menciptakan Tuhan Yesus Kristus itu siapa gitu? Kakak agamanya apa, Kak? Islam. Tapi tadi saya mau tanya nih, kakak tahu Hawa itu dari mana kok? Nanyanya siapakah yang menciptakan Adam dan Hawa gitu? Karena tadi kan cerita dari kakak yang pertama dengan tamu kedua sebelumnya. Saya kan mengikuti terus itu Adam dan Hawa. Jadi saya pengen tahu yang menciptakan Adam dan Hawa itu siapa. Kakak jawab kan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya kan pengen bertanya juga, yang menciptakan Tuhan Yesus Kristus itu siapa, kan gitu kan? Iya, makanya saya tanya balik, apakah sang pencipta itu diciptakan? Kakak memang mengakui ya tidak. Ya, makanya Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang menciptakan, karena dialah sang pencipta yang sejati, kakak. Oke, jadi gini, bentar dulu kakak. Jadi gini, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu berkenosis. Berkenosis itu artinya mengosongkan dirinya sendiri dan datang ya menjadi daging melalui proses kelahiran. Sehingga ketika dia datang ke dunia, dia disebut namanya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Tetapi sejatinya dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Jadi Tuhan Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, tetapi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Selama 33 tahun saja. Jadi Tuhan Yesus datang merendahkan dirinya itu hanya selama 33 tahun. Jadi ceritanya yang bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan, itu ceritanya itu di mana? Di Yerusalem. Terlahirnya dia itu yang pengen saya tahu gitu. Maksudnya dia itu terlahirnya itu di mana, di bidang apa? Maksudnya entah diciptakan, entah dia lahir dari Bunda Maria. Tadi kan saya sudah jelaskan kakak. Dia bukan diciptakan, dia sang pencipta. Kakak tahu nggak? Semua agama bisa klaim bahwa memang sesembahannya lah yang menciptakan. Semua agama pasti klaim bahwa sesembahannya lah yang menciptakan. Tapi kita juga harus kembali kepada bukti validasi apa yang bisa disodorkan setiap agama itu masing-masing. Bahwa memang sesembahannya lah yang terbukti menciptakan.
Nah, saya kasih tahu sama Mbak, hanya Alkitab yang bisa menjelaskan dengan begitu secara terperinci, secara detail, secara sempurna bagaimana Tuhan Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hanya Alkitab, saudaraku. Lengkap semua, sempurna. Bahkan Adam dan Hawa diciptakan hari ke-6. Diciptakan dari debu tanah dan rohnya berasal dari Tuhan Yesus. Diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Itulah kenapa manusia itu adalah makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan. Karena memang Tuhan Yesus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi Alkitab itu sangat dahsyat, sangat amazing gitu, menjelaskan segala sesuatu dengan sempurna gitu loh. Berarti kakak percaya dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu, bahwasanya itu Allah. Bukan hanya percaya lagi, tapi saya sangat yakin 1 juta miliar bahkan Tuhan Yesus Kristus sudah saya alami di dalam hidupku. Kuasanya, kasihnya, ya, kebaikannya saya alami, saudariku. Iya, oke. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya masih tanda tanyanya itu di bidang, yaitu tadi kelahiran Yesus Kristus itu yang menciptakan itu siapa? Karena saya juga nggak paham di bidang agama Kristen. Jangankan di agama Kristen, di agama saya saja pun saya kurang paham. Makanya saya pengen tahu. Karena penuh dengan pertimbulan yang saya lihat pun penuh dengan pertimbulan Kristen Islam. Jadi saya pengen tahu yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan kah, yang menciptakan itu siapa? Itu yang saya pengen tahu sebenarnya. Iya, jadi Tuhan Yesus itu sang pencipta yang sejati, bukan diciptakan. Sang pencipta langit dan bumi itulah yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu selama 33 tahun. Dan sekarang Tuhan Yesus ada di surga, tetapi roh keilahiannya, roh kudusnya selalu ada bersama-sama dengan kita yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Karena roh Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Gitu, cantik. Bukankah dari cerita yang saya dengar, Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan oleh Bunda Maria? Ya, ketika Tuhan Yesus berkenosis, datang ke dunia melalui proses kelahiran, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Oh. Makanya Bunda Maria itu adalah wanita yang paling beruntung, paling berbahagia di seluruh jagat raya. Makanya orang Kristen tidak perlu lagi mendoakan Maria supaya masuk surga, karena Maria sudah ada di surga. Berarti yang seperti kakak jelaskan yang pertama kan gitu. Yang kakak jelaskan pertama, rohnya dimasukkan menjadikan mewujudkan seperti kita kan gitu. Tapi dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Gitu kan? Iya, kan dia datang tadi berkenosis, mengosongkan dirinya sendiri dan datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, tentu saja melalui proses kelahiran. Dan juga untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Kepala si ular artinya iblis, kutuk kematian. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia melalui proses kelahiran, betul-betul menjadi sama dengan kita. Apa yang kita rasakan, Tuhan Yesus rasakan. Ya, Tuhan Yesus turut ya merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi Tuhan Yesus memilih taat, tidak mau melakukan dosa. Itulah kenapa kita itu harus mencontoh karakter Kristus supaya kita hidup sama seperti Kristus, mulia, kudus dan benar, sehingga nanti di akhir zaman ketika Tuhan datang kembali sebagai hakim adil, manusia nggak bisa lagi berdalih, kakak. Sebab manusia ini kan suka berdalih, suka cari alibi ya supaya dia tidak dihukum. Nah, manusia tidak bisa lagi berdalih atau cari alibi. Yalah Tuhan, saya kan manusia, lemah, bisa jatuh dalam dosa, jangan hukumlah aku Tuhan. Tuhan Yesus akan jawab, saya sudah pernah datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan dirimu, betul-betul mengosongkan diri, saya memilih taat. Harusnya karaktermu itu seperti karakter saya, kata Tuhan Yesus. Karena saya sudah pernah mengalami seperti dirimu. Nah, nggak bisa lagi berdalih. Maka kita memang harus mencontoh teladan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Makanya 1 Petrus 2 ayat 21,
Tuhan Yesus meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya, bahwa memang kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup ya berbuat kebenaran, tidak boleh hidup bebas dalam dosa. Nah, gitu cantik. Berarti kakak meyakinkan, sangat-sangat meyakinkan bahwasanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul. Kalau saya simak, berarti sama dengan kisah seperti kami. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun dilahirkan oleh gak tau lah, kurang paham saya juga kan. Tapi dia dilahirkan juga sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang kakak bilang tadi. Tapi saya tetap meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tetap cuma satu. Beda ya, beda. Manusia di seluruh dunia ini ya, jangankan nabimu ya, manusia di seluruh dunia ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kan Allah yang datang ke dunia. Kalau kita manusia atau siapapun itu ya, termasuk nabimu kan artinya kita keturunan betul-betul benih dari seorang manusia gitu loh. Kami mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi, tidak Allah. Karena sama nggak ubahnya ceritanya, alur ceritanya itu sama seperti Tuhan Yesus Kristus dilahirkan, Nabi Muhammad SAW juga dilahirkan, begitu. Tapi kalau Tuhan itu, kalau Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap satu. Kalau bagi saya, menurut saya. Iya, Tuhan itu kan maha kuasa enggak? Maha kuasa. Kalau Tuhan, ya betul. Kalau maha kuasa, kalau dia datang ke dunia, bentar dulu kakak. Ya, jangan di pikiranmu timbul lagi pertanyaan baru sehingga kamu nggak fokus kepada penjelasan saya. Nah, kalau Tuhan itu maha kuasa, ya, apakah Tuhanmu itu bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran? Sama juga kalau kakak bertanya seperti itu, saya pun bertanya juga sama seperti kayak kakak juga bertanyanya. Pertanyaannya gimana? Loh, ngerti nggak sih pertanyaannya dia? Kakak kan bilang bahwa saya Tuhan kan gini, bentar dulu kak, dari yang maha kuasa diturunkan. Bu, aku nggak pernah bilang begitu kakak, nggak pernah bilang Tuhan itu diturunkan, tapi Allah yang maha kuasa itu datang ke dunia melalui Bunda Maria. Nah, sekarang karena kamu samakan Tuhan Yesus saya dengan nabimu, karena hanya sama proses kelahiran, maka saya tanya, apakah Tuhanmu maha kuasa? Kamu bilang maha kuasa. Jadi kalau Tuhanmu itu datang ke dunia melalui proses kelahiran, bisa tidak? Oh, kalau itu saya kurang paham, Kak. Karena kan saya bilang, saya kurang paham di bidang agama saya. Jangankan di Kristen. Agama saya... Bukan, kamu mengerti nggak sih? Mengerti nggak sih pertanyaan saya? Paham. Mengerti. Iya, kan kamu mengaku Tuhanmu itu maha kuasa. Kalau dia datang ke dunia melalui proses kelahiran, bisa tidak? Nah, kalau Anda mengatakan tidak bisa, lalu di mana kemahakuasaannya? Seharusnya kan yang maha kuasa itu tentu saja bisa menyatakan diri kepada umat manusia. Bisa datang tiba-tiba dalam rupa kita juga, bisa datang dalam rupa awan, dalam rupa api, ya, dalam sesuai dengan kehendaknya supaya kita bisa melihat dia, bukti dia maha kuasa, Mbak. Kalau kalau Tuhan tidak pernah menyatakan diri kepada umat ciptaannya, mohon maaf, itu Tuhan apa bukan gitu. Karena agama-agama pagan, dia secapek apapun memanggil Tuhannya, ya sujud nyembah-nyembah Tuhannya gini ya, dia panggil-panggil, nggak akan pernah dia dengar suara Tuhannya. Karena apa? Tuhan yang dia sembah itu adalah hasil imajinasinya doang. Nah, kalau Tuhan Yesus itu bukan hasil ciptaan imajinasi kami umat Kristen. Tetapi memang Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa nyata hidup dan ada. Karena Tuhan Yesus sering menampakkan diri kepada para nabi, kepada umat Israel. Dan juga dia sering memperdengarkan suaranya kepada umatnya. Karena dia memang terbukti benar adanya maha kuasa gitu loh. Kalau Tuhan katanya ngaku Tuhan ya, di dalam suatu kitab suci ada ngaku-ngaku dia katanya Tuhan, tapi nggak pernah mendengar suaranya, nggak pernah menyatakan diri. Itu sebenarnya Tuhan apa nggak kan gitu? Atau memang itu Tuhan yang dia ciptakan berdasarkan hasil imajinasinya saja? Nah, kalau Tuhan Yesus bukan hasil ciptaan. Bentar dulu kakak, kamu jangan ke Bunda Maria dulu. Yang satu aja belum paham, udah langsung ke sana ke sini ya kan. Jadi Tuhan Yesus itu betul-betul Allah yang berkuasa nyata dan ada. Karena dia sering menampakkan diri kepada umat ciptaannya. Dia datang dalam rupa manusia, bukan hanya 1 kali 2 kali. Dia juga sering menampakkan diri kepada Abraham.
Abraham itu sudah melihat Tuhan Yesus dalam rupa manusia di bawah pohon terbantin yang tertulis di Kejadian 18. Jadi memang umat Israel itu mereka sering mendengarkan suara Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah Yotevave Elohim itu sendiri. Dan juga ketika Tuhan Yesus memilih nabi itu, dia nggak diam-diam ya, maksudnya dia nggak melalui perantara gitu, tapi dia memilih langsung dan dia juga memperdengarkan suaranya kepada umat Israel. Makanya orang Israel itu paham betul siapa yang disembah, bukan hasil imajinasi ciptaan dari pikiran mereka. Jadi Tuhan yang nyata itu, dia harus bisa menyatakan dirinya kalau dia memang betul-betul ada gitu. Gitu Kakak cantik. Oke, saya paham. Paham penjelasan Kakak, semuanya saya paham. Bagus. Jadi, karena kan saya kan kepengen aja gitu mengetahui kelahiran penciptanya siapa, kenapa bisa begini. Jadi saya tuh pengen tahu gitu kelahirannya diciptakan oleh siapa. Saya pengen tahunya di situ aja. Nah, jadi kayak Bunda Maria yang menciptakannya, Mbak. Karena Tuhan Yesus Kristus kan dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi dia menciptakan Bunda Maria. Jadi gini, Kakak. Tuhan Yesus itu dulu menciptakan Adam dan Hawa. Dan Tuhan Yesus memerintahkan agar manusia ini beranak cucu. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Lalu kan Adam dan Hawa itu beranak cucu. Sampailah ke Bunda Maria. Dan Tuhan Yesus Kristuslah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan yang tertulis di Yesaya 44 ayat 24. Nah, jadi firman Tuhan tertulis di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Sang Firman itu sendiri yang menciptakan manusia termasuk dirimu, ya. Karena itu sudah ditulis di abad pertama dan juga tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, begitu Kakak cantik. Jadi gini Kakak, kita juga harus tahu apa tujuan Tuhan sudah datang ke dunia. Dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu melalui proses kelahiran. Itu bukan sembarang datang, Kakak. Ada tujuannya. Nah, manusia dulu kan melanggar hukum. Itu Adam dan Hawa di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan memerintahkan jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini sehingga mereka mati, kembali menjadi debu tanah, rohnya terpisah dari Allah, makanya rohnya kembali ke dunia kematian. Nah, supaya manusia bisa bangkit lagi untuk hidup yang kekal, harus ada darah yang kudus. Darah yang kudus tertumpah bagi kita sebagai ganti nyawa kita. Di dunia ini tidak ada yang bisa menebus kita, Kakak. Tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk kematian. Tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Allah itu adalah roh. Eksistensi Tuhan Yesus yang sesungguhnya adalah, dia adalah roh yang berkuasa, cahaya terang yang tak terhampiri. Nah, di mana Allah itu tidak punya tubuh dan darah. Sehingga supaya dia punya tubuh dan darah, dia harus datang berkenosis. Itu tadi, mengosongkan dirinya sendiri dan datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tentu saja melalui proses kelahiran. Dan Marialah wanita yang terpilih itu. Nah, dia datang ke dunia untuk memberikan darahnya yang suci, mulia, agung, untuk bisa membangkitkan kita dari debu kematian. Karena dia nggak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2 ayat 17. Karena Tuhan itu setia dengan hukumnya. Dia tidak bisa menyangkali firman-Nya. Tetapi karena dia adalah Allah yang maha kasih, maka dia datang ke dunia melalui proses kelahiran untuk memberikan kita pengampunan. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus disalib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, ada juga manusia yang bangkit. Itulah buktinya Tuhan Yesus sudah memberi pengampunan dan sudah memberikan kita ya penebusan. Kita ditebus dari kutuk kematian supaya kita bisa bangkit hidup kekal selama-lamanya. Makanya orang Kristen percaya di hari kiamat ada kebangkitan karena Tuhan Yesus telah terbukti dia maha pengampun. Dia memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa Kakak cantik di hari kiamat ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit pada yang ketiga. Jikalau Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri tidak mau berkenosis, dia tidak rugi. Kalau dia tidak datang melalui proses kelahiran, dia tidak rugi. Dia tetaplah Allah yang berkuasa. Allah yang maha kekal di dalam keagungannya. Tetapi yang rugi siapa?
Manusia kakak, kita akan mati selamanya dalam dosa-dosa kita. Kita akan selamanya terkutuk di debu kematian dan tidak pernah bangkit. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat ciptaannya yang telah kembali menjadi debu tanah, supaya kita bisa bangkit kakak. Makanya nanti di hari kiamat ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan membangkitkan semua orang dalam kuburan. Nah, orang yang percaya dibangkitkan untuk hidup yang kekal, tetapi orang yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihukum, yang tertulis di Wahyu 21 ayat 8. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia kakak, untuk menebus kita dari kutuk kematian, supaya kita bisa bangkit untuk hidup yang kekal. Karena dia telah memberikan darahnya yang suci, mulia, agung, dan berkuasa untuk kita sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan yang kedua, untuk memberikan teladan supaya kita berkarakter Kristus. Jadi kita harus memiliki karakter Kristus dalam hidup ini. Ya, seperti itu kakak cantik. Ya. Oke kak, terima kasih atas pemberian. Ya, sama-sama kakak. Pengetahuannya. Jadi saya juga akan paham, yang beragama Kristen itu begini, yang Islam begini. Ternyata itu tetap bagi saya pribadi itu sama, ajarannya sama. Apapun itu semua ajarannya sama. Enggak sama, tapi, kakak. Ya, kalau saya pribadi. Gini kak, mohon maaf kakak, iya, bentar. Tapi perbedaannya itu perbuatannya aja yang berbeda. Tapi kalau ajaran enggak sama ajarannya kakak. Kalau memang sama ajarannya, di mana di dalam agama kalian bahwa darah yang suci lah bisa mendapatkan pengampunan untuk hidup yang kekal, bisa bangkit dari kematian. Karena di dalam hukum Taurat itu segala sesuatu disucikan dengan darah yang kudus, ya, dengan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, sedangkan itu tidak ada dalam ajaran kalian. Itulah kenapa, ya, Alkitab kita itu tidak sama dengan kitab kalian. Ajaran Alkitab itu tidak sama dengan ajaran dunia ini. Sebab ya, Taurat, Zabur, Injil itu intinya adalah supaya kita bisa mendapatkan pengampunan untuk hidup yang kekal harus ada darah yang tertumpah. Makanya Alkitab itu menuliskan tentang Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Jadi tidak sama kakak. Ajaran Alkitab itu sungguh mulia agung ya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 41 sampai 46 bahwa kita harus berdoa bagi orang yang membenci kita dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Dan kita juga harus mengucapkan salam kepada semua orang. Dan hendaklah kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak ada ajaran seperti ini saya temukan dimanapun kakak. Ajaran kasih yang tertinggi hanya dalam Tuhan Yesus. Oh, berarti kakak bilang kan bahwa kakak tidak menemukan dengan ajaran seperti itu. Berarti kakak sudah mengajari pelajaran yang beragama Islam berarti ya. Kita kan manusia yang berakal kakak. Hendaklah kita banyak membaca. Oh gitu. Iya. Oke lah. Oke kakak ya, terima kasih sudah bertanya. Oke, kak. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat siapa tadi? Irna ya, Arni? Kak Irna. Iya, Kak Irna. Buat Irna yang cantik dan manis. Saudara-saudara sekalian, di video barusan yang sudah kita lihat bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Adam dan Hawa, siapa yang menciptakan Yesus. Adanya pertanyaan seperti ini dari orang non-Kristen dan orang awam penyebabnya adalah karena secara logika dan akal sehat dan juga membaca serta mendengarkan kisah dan cerita di Alkitab bahwa Sang Pencipta itu adalah Allah atau yang disebut dengan Bapa di Kristen, dan juga menurut logika kalau sesuai kisahnya. Yesus itu baru lahir setelah Adam dan Hawa juga sesuai logika dan akal sehat bahwa Yesus itu adalah seorang manusia yang lahir dari rahim seorang manusia juga yang bernama Maria, dan itu juga diperkuat dengan data yang ada di Alkitab. Makanya begitu ada umat Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Sang Pencipta, Yesus itu yang menciptakan Adam dan Hawa, ataupun Yesus itu pencipta bukan ciptaan, terdengar aneh dan tidak masuk akal bagi orang yang non-Kristen maupun orang awam. Silahkan para penonton yang menyimak video ini menilai sendiri tentang hal di atas, dan menurut para penonton kira-kira mana yang lebih logis dan masuk akal. Tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.
Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian pukul 3:15 aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian pukul 2:17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.